Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi di channel Pak Guru Honorer. Pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, kita memasuki pembelajaran 4 subtema 1 pada tema 2. Nah anak-anak, sebelum lanjut ke pelajaran, jangan lupa dukung terus channel Bapak dengan cara like, comment, subscribe channel ini, dan share video ini ya. Bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton sampai akhir video. Oke anak-anak sekalian, pada pelajaran kali ini kita disuguhkan dengan satu pernyataan menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Nah anak-anak, kita hidup berdampingan bersama orang lain dengan dasar perbedaan. Itulah ya kemajemukan di negara kita. Banyak suku, banyak budaya, dan banyak bahasa. Tetapi kita senantiasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, di sini ada bacaan. Bapak harap kalian membaca ya. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya, anak-anak sekalian, silakan kalian baca. Setelah itu salin di buku tulis kalian ya, di kolom yang berwarna hijau muda ini. Karena di sini terdapat berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proklamasi, dan ini nanti pasti akan keluar pada waktu semester, ujian semester ya maksudnya, ataupun di ujian lainnya. Lanjut ke halaman berikutnya. Seperti biasa, pada pembelajaran kali ini, setelah kalian membaca teks tadi, kalian akan disuguhkan dengan beberapa pertanyaan: apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Di sini kalian harus membuat pertanyaan sendiri ya. Pertanyaan itu nanti kalian kemukakan kepada teman kalian atau dengan kakak kalian di rumah. Setelah itu kalian akan menggarisbawahi. Nah, proklamasi itu terdiri dari apa? Nah, seperti biasa, apanya ini tentang proklamasi apa? Kalian buat pertanyaan sendiri ya. Kemudian setelah kalian diskusikan, nah di sini nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan kita tatap muka ya. Lanjut ke halaman 28. Nah, di sini kita disuruh mengamati gambar anak yang sedang bermain ukulele. Nah, di sini ya. Bukan ukulele, tapi ini semacam permainan yang dimainkan bersama-sama. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, di bawahnya, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian buat jawaban kalian ya berdasarkan pendapat kalian sendiri ya, jadi tidak boleh mencontek teman yang lain ya. Silahkan, apabila kalian terlibat dalam permainan itu, apa yang kalian lakukan. Oke, lanjut ke halaman 29. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh dalam kegiatan dan
perbedaan yang ada. Nah, kalau kalian sudah menerapkan nilai-nilai kerukunan ya terkait persatuan dan kesatuan, kalian harus bisa memberikan 3 contoh. Silahkan kalian buat 3 contoh ya. Kalian ceritakan tentang apa itu di buku tulis ya. Silahkan kalian buat. Kemudian apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut, tulislah manfaatnya. Nah, setelah kalian melakukan hal yang kalian rasa itu sebagai salah satu sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan, manfaatnya apa yang kalian rasakan? Silahkan kalian buat ya 3 manfaat. Setelah itu kalian sampaikan hasil dari pernyataan tadi di depan kelas. Nah, ini bisa kita laksanakan ketika kita sudah melaksanakan tatap muka. Bekerja sama dapat mempermudah pekerjaan. Tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. Sebagai contoh anak-anak sekalian, di sini Bapak jelaskan. Ketika kita bergotong royong, maka pekerjaan gotong royong itu akan selesai dengan cepat dan efisien pada waktu yang digunakan. Setelah itu tenaga yang dibutuhkan juga terbagi rata. Apabila semakin banyak orangnya, maka beban yang kita pikul itu semakin ringan. Iya tidak anak-anak? Kemudian lanjut ke halaman 30. Di sini ada pertanyaan ya berkaitan dengan matematika. Pada pelajaran ini kita juga akan membahas matematika. Siti, Udin, Lani, Edo, Beni, dan Dayung menjual martabak buatan Ibu Lade. Nah, mereka sedang bekerja sama untuk mengumpulkan dana bagi temannya yang sedang dirawat. Mereka mengikuti bazar makanan di lingkungan tempat Dayu tinggal. 6 sekawan menjual 8 martabak. Setiap martabak dipotong menjadi 12 potong. Nah, ada 8 martabak, kemudian dipotong menjadi setiap martabaknya itu dipotong menjadi 12. Mereka berhasil menjual 90 potong. Berapa martabak yang terjual? Nah, berapa martabak yang terjual? Kalau kita menggunakan hasil potongannya, maka jelas di sini mereka berhasil menjual 90 potong. Berapa martabak yang tersisa? Jadi yang pertama kalian kalikan dulu 8 dikali 12 ya. Akan ketemu berapa? Setelah itu hasilnya kalian kurangi 90. Kalau yang ditanyakan seperti itu. Kemudian ini juga bisa mencari menggunakan pecahan ya anak-anak sekalian. Jadi 8 martabak ini akan dipotong menjadi 12. Nah, yang dipertanyakan di sini mereka berhasil menjual 90 potong. Berarti kita cukup mengalihkan saja 8 kali 12 berapa hasilnya ya. Setelah itu kalian kurangi 90. Jadi 8 kali 12 itu hasilnya 96 ya. Kemudian dikurangi 90. Berapa martabak yang terjual? Berarti kalian cukup menjawab 90 potong. Bagaimana kok kalian tahu? Jadi 8 dikali 12 ya. 8 dikali 12 itu jumlah martabak semuanya. Kemudian di sini jelas kata-katanya mereka berhasil menjual 90 potong. Berarti yang terjual adalah 90. Dan sisanya, jadi pertama untuk mencarinya 8 kali 12 sama dengan 96. Kemudian 96 dikurangi 90. Jadi sisanya 6. 6 potong martabak yang tersisa. Nah, anak-anak sekalian, pada video ini mungkin Bapak rasa cukup ya untuk penjelasan pembelajaran tadi. Mudah-mudahan video bimbingan belajar ini dapat membantu kalian dalam memahami pelajaran ya,
dalam memahami buku teks yang kalian bawa. Untuk lebih lanjutnya, kita sampaikan pada pertemuan tatap muka. Akhir kata, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap semangat belajar, fokus ya. Dan sampai jumpa.